everyone, how are you doing today? I hope you are all good like me here. Okay, welcome to my channel with me again, Mrs. Rimawati. Last week we have already discussed about implementation layer. Now we are going to discuss about analytical exposition text. Okay, check it out. Ya, hari ini kita akan membahas tentang analytical exposition text atau dalam bahasa Indonesia eksposisi analitis, ya. Teks eksposisi analitis. Ya, kita lihat dulu learning goal-nya. Ya, atau tujuan pembelajarannya, yaitu setelah kita belajar ini dengan model pembelajaran problem based learning, diharapkan nanti siswa dapat mengerti eksposisi analitis. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi isi teks eksposisi analitis, yaitu tujuan pembelajaran. Terus kompetensi dasarnya atau basic kompetensinya, yaitu peserta didik dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks eksposisi analitis, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaannya. Okay, next. So, what is analytical exposition text? Apa itu eksposisi analitis? Kita lihat dulu. Analytical exposition text belong to the type of argumentation text, where the text describes the writer's detailed thoughts about an event or events that are around lexically. Analytical means to check or test thoroughly, and exposition has a broad explanatory meaning. So, analytical exposition is a text that tries to provide a comprehensive about a problem by presenting careful opinions. Artinya adalah bahwa eksposisi analitis ini adalah untuk menggambarkan opini atau pendapat dari penulisnya berkaitan dengan kejadian di sekitarnya. Secara bahasa, ini artinya adalah analytical ini artinya memeriksa secara atau menguji secara menyeluruh. Dan eksposisi memiliki penjelasan yang lebih luas lagi. Jadi, analytical exposition ini atau eksposisi analitis ini adalah teks yang mencoba menyediakan permasalahan lebih luas dengan mempersembahkan pendapat secara hati-hati gitu ya oleh penulis. Dan ingat, pemikiran penulis di sini bukan tujuannya untuk mengubah pemikiran pembaca, bukan ya, tapi hanya memaparkan pendapatnya. Ya, pendapatnya ini memang bisa mempengaruhi, tapi bukan berarti bisa mengubah sudut pandang pembaca. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Oke, next. Kita lihat dulu social function-nya atau fungsi sosialnya, tujuannya. Apa sih teks ini? Tujuannya adalah sosial fungsinya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dipersembahkan atau yang diberikan itu penting untuk dibahas. Dan penting untuk diingat jika eksposisi analitis ini mencoba untuk tidak mencoba untuk mengubah perspektif pembaca seperti yang Ibu katakan tadi ya. Ini terdiri atas opini sejati atau opini asli dari penulis. Jadi bukan tujuannya untuk mengubah sudut pandang pembaca, tapi ini adalah opini asli dari penulisnya. Oke, next. Generic structure-nya, kita lihat dulu generic structure-nya di sini. Ya, atau susunan dari penulisan teks eksposisi analitis. Yang pertama ada tesis,
yaitu di paragraf pertama. Di paragraf ini penulis harus memberitahukan kepada pembaca tentang topik utama yang ditulisnya. Jadi di sini kita bisa juga menemukan tesis itu tadi ya di paragraf pertama. Di paragraf pertama, bukan paragraf kedua dan selanjutnya, tapi di paragraf pertama. Di paragraf pembukanya ya. Terus yang kedua namanya arguments. Ini di paragraf kedua, ketiga dan selanjutnya. Namanya arguments atau argumentasi. Di sini kita bisa melihat argumen dari penulis yang ditulisnya berupa pendapatnya tadi ya, untuk mendukung topik utamanya, Jadi dia memiliki argumen-argumen atau penjelasan-penjelasan yang mendukung topik utamanya di paragraf pertama tadi. Biasanya argumen ini lebih dari 2 paragraf. Ya, bisa lebih dari 2 paragraf. 2 paragraf boleh, lebih sangat bagus. Terus kemudian yang terakhir ada yang namanya reiteration atau conclusion. Ini di paragraf terakhirnya. Namanya reiteration atau conclusion. Conclusion artinya kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini berisi dari memposisikan penulis itu sebagai siapa gitu ya di sana. Ya, tentu saja dia sebagai orang yang memberikan opini gitu ya. Apakah dia itu setuju dengan yang dipaparkan atau tidak. Nah, di sini Ibu jelaskan lagi bahwa opini di sini dia tetap memberikan posisi dia sebagai penulis yang mendukung argumen dan juga topik utamanya tadi. Itu maksudnya. Next. Kaidah kebahasaan dalam bahasa Inggris namanya language features. Kita lihat dulu. Ya, kaidah kebahasaannya yang digunakan dalam teks eksposisi analitis yang pertama adalah simple present tense. Kita menggunakan simple present tense. Jadi kata kerjanya itu bentuk pertama ya. Oke, verb 1. Terus menggunakan kata-kata yang mengungkapkan perasaan atau ide dari penulis. Jadi kalimat-kalimat di sana ada contoh-contohnya menggunakan kata-kata ini. Kalian akan temukan kata-kata ini. Contohnya ada kata experience, pengalaman, feel, merasakan, know, mengetahui, realize, menyadari, sense, merasakan, think, berpikir, dan lain-lain. Terus menggunakan internal conjunction atau kata penghubung internal. Di sini kita lihat ada 4 kategori dibaginya. Ya, kata penghubung internal ini ada addition, penambahan, ada kata besides, in addition, further, furthermore. Ya, besides di samping itu, in addition sebagai tambahan, further lebih lanjut. Ya, ada yang kedua comparisons atau pembanding. Ada kata but, tetapi, vice versa, sebaliknya. Meanwhile, sementara itu, on the other hand, di sisi lain. Oke, ada time. Contohnya ada second, then next. Ya, ada kata yang kedua, then kemudian, next selanjutnya. Itu ya, mungkin ada bisa first juga atau third, ketiga, umpamanya. Terus yang keempat, cause effect menggunakan sebab akibat. Ada kata consequence, akibatnya, as a result. Sebagai hasilnya atau akibatnya, so kemudian akhirnya, the result, akhirnya atau akibatnya. Oke, ada yang keempat, casual conjunction atau kata penghubung biasa. Kita menggunakan as a result, ya. Akibatnya because, karena, by, oleh, consequently, akibatnya despite, meskipun, maupun, due to, karena, for that reason, karena alasan itu, etc. dan lain-lain. Ini yang akan kita gunakan dalam kaidah kebahasaan menulis teks eksplanasi
analitis atau analitis eksplanasi ya, atau ya exposition ya, exposition. Sorry, ada sedikit kesalahan. Eksposisi analitis. Oke, next. Ini contohnya. Ini adalah contohnya. Kita lihat contoh dari paragrafnya atau teksnya. Contoh di sini judulnya The Problem of Being Too Fat. The Problem of Being Too Fat. Permasalahan jika terlalu gemuk. Ya, ini dari judulnya saja sudah mempengaruhi kita. Wah, apa ini? Bermasalah jika terlalu gemuk. Ini berkaitan dengan bobot badan ya. Oke, kita lihat dulu apa yang ditulis oleh penulis ini. Oke, kita lihat tesisnya, yaitu di paragraf pertama. Kita lihat main idea-nya atau ide pokok yang dia sampaikan, apa sih topik yang dia bahas di sini. Being too fat is commonly known as overweight or obesity. It is simply defined as too much body fat inside. Overweight potentially leads high risk of health problem. Terlalu gemuk ya diketahui biasanya atau commonly known as overweight, yang diketahui biasanya dengan kata overweight atau obesitas. Ini bisa dimaknai sebagai badan seseorang yang terlalu gemuk di dalam yang terlalu banyak lemak di dalam tubuhnya. Overweight potentially leads high risk of health problem. Terlalu gemuk bisa mengakibatkan potensi tinggi ya, atau berisiko tinggi terhadap permasalahan kesehatan. Ini yang dia tawarkan permasalahannya, ya, idenya dalam tesisnya ini. Oke, berikutnya argumen yang pertama. Penjelasan dia yang pertama yang mendukung idenya tadi. Kita lihat apa yang dia katakan. Being too fat is recognized as a major factor for heart disease. Terlalu gemuk disadari sebagai faktor utama penyakit jantung. Due to the overweight. Ya, karena kegemukan, the heart will work harder. Jantung bekerja dengan sangat berat atau lebih berat gitu ya. Lebih sulit bekerjanya. Jantung itu lebih sulit kalau kegemukan. It can lead to the heart attack. Ini bisa mengakibatkan serangan jantung. Furthermore, lebih lanjut lagi, obesity potentially raises blood cholesterol. Kegemukan berpotensial mengakibatkan kolesterol dalam darah and blood pressure, dan juga tekanan darah. In addition, sebagai tambahan, being too fat can change the amount of sugar in the blood. Menjadi terlalu gemuk bisa mengubah jumlah gula dalam darah. Ini bisa mengakibatkan diabetes maksudnya ya. This will cause diabetes and other serious disease. Ini bisa mengakibatkan diabetes dan beberapa penyakit serius lainnya. Oke, kita lihat argumen yang kedua. Besides all that, selain itu semua, being too fat is often avoided by many young women. Biasanya terlalu gemuk ini dihindari oleh banyak wanita muda. Being too fat is often dihindari oleh banyak wanita muda. They said that becoming too fat will bother their physical beauty appearance. Mereka beranggapan bahwa terlalu gemuk itu mengganggu kecantikan mereka atau penampilan mereka. Ya, seperti itu ya yang terjadi. Yang selalu kita lihat sekarang di sosial media, orang bagaimana mencari produk untuk langsing dan sebagainya. Oke, next kita lihat conclusionnya atau kesimpulannya. More serious studies are necessary to see the effect of obesity. Banyaknya pembelajaran yang penting untuk melihat dampak dari obesitas. However, it is clear enough that overweight is not good enough for healthy life. Namun, ini sangat jelas sekali, Namun cukup jelas bahwa kegemukan tidak baik untuk kesehatan hidup.
Oke, itu contohnya. Ya, ini yang contoh eksposisi analitis yang sederhana saja, tidak terlalu sulit ya. Nah, ini contohnya. Oke. Ibu harap dipelajari dengan baik dan nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan langsung dengan Ibu ya. Bisa komentar di bawah video ini. Itu saja untuk hari ini. See you next week. Thank you for your attention for today. Study hard. Break a leg. Ya, selamat buat apa saja. And keep it up. Semangat terus. Stay healthy ya. Tetap sehat. Okay. Good morning. Bye.